Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Hati-hatilah kalian dengan sifat berlebih-lebihan karena yang telah membinasakan kalian, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat al-ghulu, ya. Hadis sebelumnya sudah dibaca belum? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Sudah ya. Innama ana abdun faqul Abdullahi wa rasuluh. Jadi hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian dengan sikap al-ghulu, berlebih-lebihan dalam segala hal, ya. Berlebihan dalam segala hal. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Sungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar Jamratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tatkala menjelang melempar Jamratul Aqabah, maka Nabi menyuruh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk mengambilkan kerikil buat Nabi melempar. Maka kemudian diberikanlah kerikil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meletakkan kerikil-kerikil tersebut di telapak tangan beliau, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabat, kata Nabi, bimithli haula'i farmu iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Seperti ukuran kerikil-kerikil inilah kalian melempar, ya, dan hati-hatilah kalian dari sifat berlebih-lebihan karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan. Di sini Nabi mengajarkan kalau melempar jamrah tidak boleh dengan batu yang besar. Karena melempar Jamratul Aqabah atau melempar jamarat ini ada potensi seorang berlebih-lebihan. Apalagi datang dalam athar, dalam riwayat sebab kenapa kita melempar jamarat, karena dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, maka beliau digoda oleh syaitan 3 kali. Sehingga waktu digoda oleh syaitan, maka Nabi Ibrahim melempar syaitan tersebut dengan kerikil sebanyak 7 kali, maka syaitan pun menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi, muncul lagi syaitan kedua kali, maka Nabi Ibrahim pun melempar untuk kedua kalinya, kemudian syaitan menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim jalan lagi, syaitan muncul lagi. Kemudian Nabi Ibrahim melempar, kemudian syaitan menghilang. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Asyaitan tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Kalian melempar syaitan dan kalian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Oleh karena itu seorang melempar jamarat, dia ingat tentang kisah ini, bagaimana Ibrahim alaihissalam melawan godaan syaitan dengan melemparkan syaitan tersebut, menyatakan permusuhan terhadap syaitan tersebut sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di situ ada potensi seorang emosi, ya. Seakan-akan ada syaitan di situ, padahal syaitan sudah enggak ada. Syaitan sudah enggak ada, itu hanya sekedar simbolis mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melempar syaitan. Nah, kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturannya melempar simbolis tersebut, mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melawan syaitan dengan kerikil yang ukurannya sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seukuran kacang polong, kacang merah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nabi mengatakan, hati-hatilah kalian, jangan lebih besar daripada ini, iyyakum wal ghulu. Ya, karena orang kalau sudah tahu oh itu syaitan, ya dia secara logika dia, kalau gitu kita lempar yang besar-besar aja, ya. Biar syaitannya benjol semua badannya. Kalau ambil syaitan besar-besar, lempar apa? Lempar syaitan. Sebagian orang lempar pakai apa? Pakai sendal. Sebagian orang datang marah-marah, gara-gara kamu syaitan, akhirnya saya menceraikan istri saya. Kemudian dia pun lempar. Ada yang melempar langsung rame dengan banyak, langsung lempar sekalian lempar. Ada yang lempar dengan emosi, ya bayangkan. Wah, lari. Wah. Jadi kayak setannya sudah ketakutan. Padahal setan enggak ada di situ, ya. Padahal setan enggak ada di situ, ya. Sampai sering terjadi orang menyangka ada setan di situ, sampai ada anekdot, ya. Saya pernah orang cerita, ada orang koruptor Indonesia kemudian ke sana lempar setan, tahu-tahu batunya kembali lagi. Ada tulisan sesama setan tidak boleh saling melempar. Sampai orang sampai meyakini demikian, ya. Dan saya waktu ngelempar jamarat, waktu masih 2 tingkat, benar-benar orang bertanya, setan mana? Setan mana? Masih jauh, setannya masih jauh. Dulu kan padat, hingga kita kadang-kadang macet di situ, nggak bisa gerak karena saking padatnya manusia. Jadi orang sudah dari awal sudah emosi, panas, sudah emosi, sudah melempar setan benar-benar emosi. Maka di situ ada potensi seorang untuk berlebih-lebihan. Maka Nabi ingatkan, dalam melempar harus ikut aturan. Iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian tatkala melempar, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan.